Halo kawan aksi, kawan anti korupsi. Jumpa lagi di Ngobrol Anti Korupsi bersama saya Iren, spesial episode oleh Direktorat Jejaring Pendidikan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang kita akan ajak berbincang-bincang soal praktik baik implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, di studio telah hadir ada Bapak I Gede Aryasa dan juga Ibu Made Sri Arisna. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Iya, dan ya aku baru terima kabar juga bahwa Bapak dan Ibu ini adalah penerima apresiasi praktik baik implementasi pendidikan anti korupsi dari KPK. Wah, gimana nih perasaannya Bapak Ibu? Kami senang banget ini. Senang sekali. Apalagi sampai diundang ke sini. Jadi aku ingin tanya lebih banyak lagi soal bagaimana sih SMP Negeri 2 Singaraja itu bisa terpilih gitu sebagai penerima apresiasi pendidikan anti korupsi gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, pendidikan anti korupsi itu seperti apa sih? Mungkin dari Bapak boleh. Ya, Oke. Kalau kami ya di sekolah itu pendidikan anti korupsi itu kami pandang sebagai suatu pembudayaan ya. Pembudayaan sikap, kemudian tingkah laku yang harus dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Jadi itulah yang kita masukkan dengan pendidikan anti korupsi. Kami kalau tidak salah sudah 3 tahun terakhir kami menerapkan hal seperti ini. Wow, berarti udah selama 3 tahun ini gitu ya Bapak Ibu menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah begitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah SMP 2 Singaraja ini apa sih Pak pendidikan anti korupsinya yang telah dilakukan di sekolah? Ya, sebenarnya kalau kami di SMP 2 Singaraja itu kan mungkin sama dengan sekolah yang lain ya. Cuman kami di SMP 2 Singaraja kan mengefektifkan kegiatan ini dengan bersama seluruh warga sekolah. Salah satunya pertama itu kami kan membuat dulu pedoman pelaksanaan yang harus kami pakai dasar bagi seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya siswa saja. Jadi guru juga, semuanya ya, berarti berperan. Termasuk gitu ya? juga komite sekolah kami, sehingga ini yang akan kami lakukan begitu. Nah, ada sistemnya yang sudah kami buat sehingga guru-guru punya pedoman, punya dasar apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ini. Termasuk juga anak-anak kita, anak-anak kita itu apa yang harus mereka lakukan. Apa itu pendidikan anti korupsi kan begitu. Nah, jadi dengan demikian syukurlah ya kalau dibalik kita sebut astungkare gitu. Dalam 3 tahun terakhir kami sudah bisa menjalankan pendidikan anti korupsi dengan cukup baik. Gitu. Baik. Berarti kalau tadi saya dengar penjelasan Bapak lebih ke ini ya, memang pendidikan anti korupsi itu ya karakter gitu karakter yang dibangun gitu, dan tidak hanya untuk siswa tapi juga seluruh warga sekolah sampai ke komitenya juga ya Pak berarti. Oke, baik. Kemudian dari tadi kan Bapak sempat mengatakan ada pedomannya dulu gitu. Nah, kira-kira ya aku pengen tahu yang dilakukan penerapannya itu seperti apa Pak di sekolah? Apa ada program-program yang harus dijalankan oleh murid-murid gitu ya, atau harus dilakukan oleh guru gitu, atau sama komite sekolah gitu, itu bentuknya seperti apa? Ini penting sekali sebenarnya menurut kami ya, bagi kami itu, karena kan selama ini mungkin ada persepsi pendidikan anti korupsi itu kan untuk siswa saja kan begitu ya. Tapi kami punya konsep seperti ini ya, filosofi seperti ini kami dalam sistem yang bagus itu orang jahat bisa menjadi orang baik kan. Tapi kalau sistemnya tidak bagus, maka orang baik bisa jadi orang jahat kan gitu. Nah, maka dari itu kami punya seperti ini ya. Jadi kami buat pedoman buku pedoman pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa, masyarakat juga ada. Nah, jadi semuanya. Dengan demikian akhirnya kami punya cara untuk berpartisipasi
Kalau gurunya salah satunya tadi kan disampaikan apa yang dilakukan dari segi perencanaan dulu kan, jadi mereka harus merencanakan apakah mereka bisa mengintegrasikan PAK ini ke dalam pembelajaran mereka, kan demikian. Kemudian yang kedua mungkin pembiasaan sehari-hari di sekolah kita. Terakhir baru kita ada kegiatan ekstrakurikuler juga. Jadi ada tiga hal ya, tiga kegiatan yang itu kami lakukan secara garis besarnya seperti itu. Mungkin bisa juga saya tambahkan di sini, jadi terkait dengan kegiatan yang kami lakukan di sekolah itu, seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kita ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan insersi mata pelajaran, di sana melibatkan utamanya itu adalah guru terkait dengan mata pelajaran agama dan budi pekerti PKN, termasuk tidak menutup kemungkinan semua MGMP, mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu ada namanya kegiatan habituasi, pembudayaan, kebiasaan pada seluruh kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir itu ada metode lainnya, itu meliputi ekstrakurikuler, ya. Dan kegiatan OSIS juga termasuk di dalamnya. Kita juga punya kantin kejujuran. Nah, itu ya. juga. Ya, banyak kebiasaan kita seperti itu. Dari kapan tuh, Bu, ada kantin kejujuran? Ini terkait dengan kegiatan pendidikan anti korupsi ini. Jadi pada saat rapat ada usulan dari teman-teman bagaimana bagaimana jika kita punya program dengan membuat kantin kejujuran. Jadi anak-anak di sana dibebaskan mereka mengambil apa yang mereka suka untuk dibeli, kemudian mereka membayar sendiri. Kalaupun mungkin ada kembaliannya, mereka mengambil kembaliannya juga sendiri. Oh, baik. Terus kalau dari ekskul gitu, itu yang untuk yang metode lainnya, kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya kita punya namanya kader anti korupsi, di mana di sini dikolaborasikan dengan kader Adiwiyata. Oh, ya. Baik. Iya. Kemudian pada ekstrakurikuler pramuka, otomatis semua nilai-nilai yang terkandung pada kegiatan anti korupsi itu sudah masuk di dalamnya. Begitu. Kemudian yang terakhir ada di kegiatan OSIS. Termasuk itu juga kita mendapatkan dana. Oh iya. Ya. Ini kan di pendidikan anti korupsi itu kan tidak hanya kepada siswa saja ya. Betul. Kami di pihak manajemen juga berupaya membangun kondisi situasi agar bagaimana anti korupsi itu juga berjalan. Itu kami buktikan dengan bagaimana pengelolaan dana pos kami di SMP Negeri 2 Singaraja. Kami kemarin mendapat pengelolaan dana bos terbaik, sehingga kami memperoleh bos kinerja. Jadi kami mendapat tambahan bos lagi gitu ya, karena kinerja kami dianggap bagus di sana gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Menarik banget ya, prosesnya SMP Negeri 2 Singaraja ini untuk menumbuhkan karakter-karakter ya. Jadi melalui pendidikan anti korupsinya itu smooth banget gitu, dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan, kayak yang tadi sampai bisa mendapatkan Adiwiyata begitu ya. Itu kan ada banyak karakter-karakter yang akan muncul dari siswa-siswi, tapi nggak cuma siswa-siswi aja, tapi dari seluruh penghuni sekolah dan juga masyarakat ya. Itu ada kepedulian ya, benar ya kan ya Pak Bu, terus ada kesederhanaan gitu kan, tanggung jawab, disiplin, pasti akan lebih tanggung jawab sama sampahnya, sama apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah begitu kan. Ya harapannya sih memang bisa dibawa ya sampai nanti mereka dewasa begitu ya. Dan kita juga bisa menambahkan, kita juga di sekolah sebelum COVID itu kita juga sudah mendapatkan penghargaan terkait dengan namanya Trihita Karana kalau di Bali. Trihita Karana Awards namanya. Itu tentang apa itu, boleh diceritakan? Itu juga pengelolaan ada lingkungan. 3 hubungan hubungan sesama, hubungan ke lingkungan, dan hubungan ke atas ke Tuhan. Oh, gitu.
baik. Jadi di Bali itu kan ada filosofi ya, Iya. namanya Triti Karana. Jadi Karana. bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Nah, biasanya kegiatan ini kami laksanakan pada saat kegiatan-kegiatan persembahyangan. Apalagi dengan instruksi Pak Gubernur itu setiap hari Sabtu, hari Raya Tumpak itu harus diisi dengan Dharma Wacana. Istilah itu apa? Pemberian sepatah dua buah kata tentang bagaimana makna perayaan hari raya ini untuk kita. Luar biasa sekali, menarik Sekaligus banget. di sana juga bisa menanamkan nilai-nilai Iya, betul, karakter. betul, nilai karakter. Banyak kayak yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan ya. Karakternya banyak banget yang bisa dimunculkan Iya. gitu. Baik, untuk pendidikan anti korupsi yang sudah dilakukan di sekolah di SMPN 2 Singaraja, ada nggak sih dari kesulitan yang dihadapi oleh Bapak dan juga Ibu Ya, pada saat memang penerapannya gitu? Ini yang sebenarnya jarang dipertanyakan kepada kami. Hanya dilihat keberhasilan kami saja gitu. Refleksinya ini. Sebenarnya kami juga banyak mengalami hambatan-hambatan ya, terutama mengenai siswa ya. Siswa itu ya banyak sekali gitu. Ini memerlukan perhatian yang sangat khusus dari kami. Sampah yang mereka buang setiap saatnya itu setiap hari itu banyak sekali. Jadi ini memerlukan persiapan WC, kamar mandi, persiapan bak sampah, tempat pembuangan. Ini kecil kelihatannya tapi dampaknya besar. Dan terakhir ini guru-guru kita juga harus bagaimana membuat guru-guru kita tuh yang mendidik anak-anak yang anti korupsi, mereka juga akan konsisten anti korupsi kan gitu. Iya betul, karena masa yang ngajar sih anti korupsi harus gitu. jadi teladan gitu untuk semua. Iya, betul, jangan sampai ngaret mengajar, jangan datangnya terlambat, jangan harus disiplin waktu, disiplin pakaian. Jadi mereka harus tunjukkan dulu sikap-sikap anti korupsi itu baru kepada anak kita kan gitu. Iya betul. Kira-kira kalau dari Bapak dan Ibu guru, masukannya apa ya untuk KPK gitu ya dalam mengembangkan program pendidikan anti korupsi gitu? Ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dan hasil kita mengamati di lapangan, kita kan banyak berpersepsi bahwa pendidikan anti korupsi itu kita berikan kepada anak-anak. Tapi justru yang melakukan korupsi itu kan bukan anak-anak. Kan yang gede-gede kan, yang dewasa kan gitu. Maka dari itu kalau kami di SMP 2 itu kami mengutamakan guru-guru kami dulu dan pegawainya. Mereka kami briefing, kami komunikasikan. Mereka harus tahu dulu apa korupsi, jangan korupsi, harus jujur, disiplin. Jadi itu kami terapkan gurunya dulu, orang dewasanya dulu. Yang dewasa dulu. Ya, bagaimana kita belajar berenang dari orang yang tidak bisa berenang kan? Iya betul. Ya, bagaimana kita bisa belajar merokok dari orang yang masih merokok gitu? Kan tidak bisa. Makanya anak guru-guru tidak boleh rokok. Karena kalau mereka ngomong anak-anak jangan merokok ya, tapi gurunya sendiri masih merokok, kan wah ini gurunya gimana ini kan gitu jadinya. Nah, jadi menurut saya itu pendidikan anti korupsi kita harus bumikan dulu kepada orang-orang dewasa. Karena orang dewasa akan menjadi contoh bagi adik-adik kita, anak-anak kita. Anak-anak penerus bangsa. Di sekolah, kepala sekolah harus menjadi contoh bagi guru-gurunya, ya kan? Betul. Disiplin, jujur, dan sebagainya. Sehingga guru-guru kita juga seperti itu, mereka datang kepada anak-anak juga seperti itu. Syukur-syukur nanti anak kita juga bisa mencontoh yang baik. Yang orang dewasanya kan gitu. Nah kalau sekarang ini mungkin pendidikan orang dewasanya masih diabaikan dikit kan. Kita masih mendekatkan kepada anak-anak kita saja kan gitu. Sementara yang ngasih pelajaran ini orang iya apa enggak kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya ya. Kalau dari Ibu bagaimana Bu? Kalau saya sependapat juga dengan bapaknya. Jadi pada intinya pendidikan anti korupsi itu kita harus bisa memberi contoh. Jadi contoh itu sebenarnya dari guru kalau di sekolah, sehingga kita harus punya kesepakatan bersama seperti apa kita dalam memberikan pembinaan terhadap siswa. Jadi kalau kita
sebagai guru tidak sepakat, misalnya guru A membebaskan siswa, guru B ketat. Nah, di sana nanti muaranya, ujung-ujungnya justru siswa itu akan bingung gitu. Yang mana yang harus mereka ikuti? Sehingga disinilah seperti yang sudah disampaikan tadi, kita selaku guru harus sepakat dulu seperti apa tujuan kita, sehingga siswa yang berada di bawah kita sekaligus nanti bisa langsung mengikuti. Baik. Waduh, menarik sekali ya. Aku rasanya pengen ngobrol lebih lama lagi. Tapi karena keterbatasan waktu gitu ya. Tapi aku banyak ambil pelajaran sih dari sini ya, bahwa memang untuk menanamkan anti korupsi, karakter yang baik untuk anak-anak itu justru juga nggak cuma anak-anaknya nih ya yang dibina gitu ya, tapi justru juga orang dewasanya juga harus bisa jadi teladan, jadi contoh yang baik buat anak-anak. Jadi mereka tahu gitu ya apa sih, harus gimana sih karakter yang baik tuh seperti apa. Mereka udah punya apa ya, contoh gitu. Nanti saya harus seperti ibu bapak guru nih, karena ibu bapak guru saya punya karakter yang sangat luar biasa, baik gitu kan. Kemudian juga bagaimana program anti korupsi itu dibuat atau di-create di sekolah itu benar-benar sangat apa ya, terstruktur gitu menurutku, dari awalnya ada perencanaan dulu gitu ya, sampai eksekusinya, sampai pada akhirnya bisa mendapatkan banyak penghargaan sehingga jadi contoh yang baik. Dan saya pribadi juga berharap ya nanti dari apa yang sudah dilakukan dari SMP 2 Singaraja ini juga bisa jadi contoh gitu ya untuk sekolah-sekolah lain di Indonesia, dan pastinya anak-anak yang ada di sekolah, baik di SMP 2 Singaraja maupun di sekolah di Indonesia lain, itu benar-benar jadi generasi yang anti korupsi dan punya karakter yang baik gitu. Demikian tadi ngobrol anti korupsi bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Singaraja dan juga Ketua Tim Pendidikan Anti Korupsi SMP Negeri 2 Singaraja. Semoga obrolan anti korupsi kali ini bisa menginspirasi kawan aksi dan juga tenaga pendidik dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam anti korupsi.